bika khairil khalqi kul huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa Sayyidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du, takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin. Mari bersama-sama kita lantunkan sholawat 3 kali. Ditiru nggih? Gak ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Ya. Amma ba'du, hadirin sekalian yang insyaallah kita semua akan memperoleh rahmahnya dan maghfirahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alaika bil aktsari minad du'a wal istighfari li nafsika wa li walidayka wa qarabatika wa ashabika khususan wa li syairil muslimina wa umuman fa inna du'a al muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabun. Pesan kitab ini, perbanyaklah daripada berdoa dan istighfar. Perbanyaklah berdoa dan beristighfar, itu maksudnya. Linafsika, baik untuk dirimu sendiri, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tua kalian, wa qarabatika, dan pada kerabatnya,
wa ashabika dan para sahabat-sahabat kalian secara khusus, walisairil muslimina umuman dan kepada seluruh umat muslim secara umum, ya, seluruh dunia. Fa inna du'a al muslim, karena doa seorang muslim li akhihi, untuk saudara-saudaranya, terutama saudara muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang kita istighfarin, kata Nabi mustajabah, sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai sholawat itu melebihi istighfar, hadirin. Kalau sholawat itu melebihi istighfar. Kalau istighfar Allah dan malaikat tidak istighfar. Tapi kalau sholawat Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholawat di atasnya istighfar. Lebih-lebih ben niki tanggal 25 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, di mana Kanjeng Nabi dilahirkan sebagai rahmat. Lahir Kanjeng Nabi niki sebagai rahmah, sebagai penebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dawuhnya Allah ini di Quran. Tiadalah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan agar supaya menjadi penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Masya Allah. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu untuk kelompoknya saja, Pak. Musa dan Isa misalnya itu untuk kaum Bani Israel. Jadi untuk kelompok-kelompoknya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad ini untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Ya. Kita dengar selalu itu, Pak, ya, detik-detik lahir Kanjeng Nabi itu dengar selalu. Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Ars pada waktu itu, kejadiannya hari Senin sebelum subuh, Pak. Dan ini akan dipraktekkan besok itu di Masjid Jami. Itu akan diadakan peringatan Maulid pas tepat detik-detik lahir, yaitu sebelum subuh jam 2 dini hari. Di sana akan diadakan Maulid Nabi, mengikuti kejadian awalnya, yaitu detik-detik lahir Kanjeng Nabi sebelum subuh, qoblal fajr, sebelum subuh. Itu detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi semakin hebat dan berwibawa. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit saat itu cerah, padang. Padahal sebelum subuh langit padang, bersinar. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara. Malaikat saat itu heboh, bergemuruh, saling bersautan
antara yang malaikat yang satu dengan malaikat yang lain sama-sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca malaikat detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Masya Allah. Itu yang disebut wadajjatil malaikatu tahlilaw wa tamjidaw wa istighfara. Membaca apa malaikat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlih. Ibunya selalu melihat, ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah selalu melihat tanda-tanda kemahabesarannya Allah. Yang dilihat itu keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang luar biasa saat beliau hamil. Ya, ila nihayati tamami hamli, kejadiannya ini sampai akhir dari kehamilan itu, sampai hampir-hampir melahirkan. Ila nihayati tamami hamli falamma stadda biha talak, ketika dirasa wis buka 10, ya, kira-kira wis buka 10, sudah apa? Sudah detik-detik karena sudah terasa banget. Bi'idni rabbil khalaq, dengan izin Allah yang maha pencipta. Apa yang terjadi saat itu? Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan oleh seorang ibu yang mulia, Sayyidah Aminah, melahirkan sajidan. Bayi ini Pak posisinya langsung sujud, syakiran. Sujud apa? Sujud syukur. Nabi lahir langsung mengambil posisi sujud syukur. Hamidan, memuji Allah. Alhamdulillah. Senang. Ya, Masya Allah. Syajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Bayi yang dilahirkan bersinar Pak bagaikan rembulan yang sempurna. Ka'annahul badru fi tamamih, seperti bulan purnama yang sempurna. Keluarlah sinar dari rumah Aminah, sampai Abu Lahab kaget. Ada apa itu di rumahnya Aminah? Ada apa? Kok keluar sinar? Terus bengok-bengok manggil budaknya, namanya Suwaibah. Ya Suwaibah, ya Suwaibah, ya Suwaibah. Suwaibah si turu, budaknya Abu Lahab. Bangun, ya Tuhan, apa Tuhan? Ayo, ya Tuhan, ada apa Tuhan? Coba kau lihat itu, kau datangi itu rumah Aminah. Kenapa itu ada sinar banget itu? Ada apa di rumahnya? Coba kamu lihat. Larilah si Suwaibah ini, kan rumahnya depan Pak. Datangi, dibuka pintunya, subhanallah, Sayyidah Aminah melahirkan. Sayyidah Aminah melahirkan, dikirim oleh Allah bidannya itu
Maryam, Asia, dan 2 bidadari surga. 4. Dilihat bayi itu, di mana bayinya? Ternyata sujud, Pak. Bayi loh bisa sujud. Tiang sakniki wis tuwek sampai tuwek gak gelem sujud. Datang malaikat, Pak. Ketika Nabi lahir langsung sajidan itu, datang malaikat membawa sutra, kain sutra hijau dari surga. Masya Allah, kain terbaik hijau, Pak, untuk nutupin Rasulullah yang lagi sujud itu, ditutupin auratnya. Ya Allah, sik bayek loh sudah diajari tutup aurat. Tiang sakniki sampai tuwek melijoy loh nganggo daster sing you can see my kelek. Ya Allah, ya Allah. Nabi sik bayek diajari tutup aurat. Mulianya Rasulullah. Ternyata setelah itu kembalilah Suwaibah tadi itu memberi kabar kepada Abu Lahab. Tuan, Aminah melahirkan, Tuan. Kalau di zaman itu, Pak, melahirkan perempuan ini langsung mukanya ini sedih, tidak senang pada waktu itu. Tapi kabar dari Suwaibah, Aminah ini melahirkan bayi laki-laki, wajahnya Abu Lahab ini sumringah. Wajahnya Abu Lahab ini senengi gak karu-karuan punya keponakan. Sampai-sampai dia bilang ke Suwaibah, ya Suwaibah, kamu mulai detik ini tidak lagi jadi budak. Aku merdekakan kamu. Silakan kamu ke Aminah sana, bantu dia. Takut memerlukan apa-apa. Saking luapan senangnya Abu Lahab punya keponakan laki ganteng, keluar sinarnya, senang, Pak. Lah ini Imam Bukhari menceritakan dalam kitab Sahih Bukhari itu, gara-gara Abu Lahab pernah senang itulah setiap Senin dia tidak disiksa di neraka, malah dapat minuman untuk Abu Lahab, minuman. Tapi bukan ini, Pak, ini kopi Zuzu. Abu Lahab kita tahu, Pak, dalam Al-Quran dikatakan tabbat syada Abi Lahabi wa tab, penghuni neraka karena memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam. Tapi gara-gara pernah senang dengan lahirnya Rasulullah, di Sahih Bukhari itu diceritakan setiap Senin bebas dari api neraka. Pernah senang dengan lahirnya Rasulullah. Coba pikir, saya membaca kitab itu mandek, Pak, mikir, ini pernah senang, cuma gara-gara pernah senang. Lalu bagaimana dengan umat Kanjeng Nabi yang dengan kelahiran beliau itu kita sewenang, kita tanamkan rasa cinta di dalam hati kita. Kita mengamalkan sunnahnya, kita mengamalkan perintahnya, kita menjauhi larangannya. Apa yo hari Senin tok kita bebas? Tidak. Insya Allah kita akan bebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini gara-gara pernah senang saja sudah dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan bahkan dia diberi minuman. Bukan kopi susu, Pak.
Gak tahu minuman surga. Nah ini minuman nurut takwa ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Suwaibah ini dibebaskan. Tidak lagi jadi budak, tapi dibebaskan oleh Abu Lahab. Jadi menjadi merdeka, disuruh membantu Sayyidah Aminah. Maka ketika bayi itu nangis, diambil, disusoni sama Suwaibah. Jadi yang menyusukan Nabi pertama kali bukan Halimatus Sa'diyah. Sinten wau? Suwaibah. Akhirnya tidur. Untuk selanjutnya kebiasaan di Arab pada waktu itu, ya, dikirimlah bayi itu ke seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sampai mulai dari bayi sampai umur 6 tahun. Begitu kangen-kangennya mamanya, diambillah Kanjeng Nabi kecil itu pulang. Ya, pulang, diasuhlah oleh ibunya. Ternyata mau naik kelas 2 SD, kelas umur 8 tahun. Ya, meninggal dulu. Ya, meninggal, ditinggal wafat oleh ibunya, diambil alih pengasuhannya oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Kira-kira kelas 2 SD, umur 8 tahun, kakeknya wafat. Kemudian sebelum wafat berwasiat kepada Abu Thalib, ya Aba Thalib, ta'al, ta'adek najong, ka'adin toba, kuserahkan Muhammad ini kepadamu. Anggaplah itu seperti anakmu sendiri. Siap Aba sendiko dawu. Akhirnya ada dalam pengasuhan Abu Thalib dengan penuh cinta kasih sayang, seolah-olah dia anak kandungnya sendiri. Masya Allah. Dan mulai sejak itu Pak, tanda-tanda kenabian itu Masya Allah mulai kecil. Diajak berdagang, ya, ke Persia, ya, yang sekarang Iran itu, dulu Persia. Ya, di tengah jalan, dia panas. Apa ini? Wamamah. Awan selalu mengayomi Kanjeng Nabi. Tidak pernah pakai payung. Ya Allah, ya Allah. Tanda kenabian terbaca oleh seorang pendeta yang dia telah baca di Injil dan Taurat. Tanda-tandanya disetop anak itu. Rombongan Abu Thalib ini disetop. Stop Pak. Oh iya, Bapak mau kemana? Ini mau dagang. Anak kecil ini? Iya, bantu saya. Pak, diceritakan sama Abu Thalib, isinya Injil dan Taurat itu tentang kenabian akhir zaman. Kok ada pada anak kecil ini, katanya si pendeta itu. Tolong Pak pulang. Pulang aja anak ini pulang. Ini akan menjadi pemimpin besar di kemudian hari. Tanda-tandanya sudah ada. Tak khawatir ketemu orang-orang jahat di pasar, dibunuh. Pulang aja Pak. Akhirnya, loh ini saya mau dagang gimana? Eman anak ini. Akhirnya pulang. Wangsul male Abu Thalib bawa anak kecil yang lagi ikut itu, dibawa pulang.
khawatir ketemu orang jahat. Jadi cara Allah menyelamatkan kan segala dengan cara, banyak cara Pak ya. Salah satunya datang dari seorang pendeta yang bukan pendeta seperti sekarang Pak. Pendeta-pendeta orang dulu itu pendeta orang-orang saleh, ahli baca kitab Taurat dan Injil karena Quran belum turun, ahli ibadah. Ya kayak kita inilah pendeta zaman dulu itu. Santri saya di pondok saya itu pas ngaji gitu tanya. Pertanyaannya itu begini. Yang mondok di rumah itu S2, S1, tidak menerima SMA. Pesantren saya khusus mahasiswa S2, S1. Nah, pertanyaannya begini. Rasulullah dan keluarganya itu menganut agama nopo? Panggilnya ke saya Abi. Agamanya keluarga Nabi niku nopo bi katanya. Termasuk Abdul Muthalib dan keluarganya, Nabi sendiri. Saya membaca kitab namanya Nurul Yakin. Tebel segini Pak, berbahasa Arab. Saya punya di rumah. Menceritakan bahwa keluarga Rasulullah itu memeluk agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Agama tauhid itu agama yang mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya Rasulullah mulai kecil tidak pernah nyembah patung. Walaupun di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah saat itu ada 360 patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Keluarga Nabi tidak pernah. Subhanallah. Di dalam kitab itu diterangkan tetap bertahan dengan agama tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Islam juga berarti. Wong Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh semacam itu membawa agama Islam. Kalau agama-agama seperti Nasrani itu kan diambil dari Nazaret, nama tempat lahirin Nabi Isa. Yahudi itu diambil dari kata Yahuda, salah satu anaknya dari Nabi sebelumnya. Jadi makanya tidak heran kalau dalam Islam itu, dalam Quran itu, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Sebab dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Termasuk agama Ibrahim ini, agama tauhid, ya agama Islam. Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya, okay? Dan kita sebagai rasa terima kasih kepada Rasulullah yang telah menebarkan kasih sayang kepada kula jenengan, yang telah menebarkan kasih sayang, yang telah menebarkan mengajari kula jenengan itu akidah, syariah, akhlak. Maka rasa terima kasih kita kepada Rasulullah itu hidupkanlah sunnah-sunnahnya, lakukanlah sunnah-sunnahnya. Paham Pak Ge? Lakukan sunnah-sunnahi, jalani perintahe, jauhi larangane. Maka insya Allah kita akan berkumpul dengan beliau besok di surganya Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiru ya. Oh, ada yang tanya dulu? Ya. Keluarga Rasulullah itu apa pernah diceritakan suatu tokoh yang pada saat itu menonjol? Karena di situ kan
pamannya terus Abu Lahab juga itu kan termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang menonjol pada waktu itu. Bagaimana waktu itu, apakah diceritakan juga misalkan orang tuanya, ayahnya segala macam itu, tapi kan cuma ibunya aja. Karena ayahnya meninggal di saat Nabi umur 4 bulan dalam kandungan. Sudah wafat, Pak. Sehingga Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Diceritakan dalam suatu riwayat, Abdullah kecil ini pun orang soleh yang dititipkan dalam iko wakase Abdullah ini, ya, Nur Muhammad yang kelak akan menjadi nabi besar, ya, menjadi rasul, dititipkan di sulbinya Abdullah ini. Diceritakan Abdullah kecil ini, Pak, cerita waktunya ya. Jadi Nabi ini waktunya pada waktu Abdullah menginjak remaja, suka ngukur-ngukur kepalanya di atas ini kusene pintu nih, Pak. Ngukur ana ibuke. Ngukur napa? Ini tingginya. Apa maksudnya? Njaluk rabi. Kula wis kula pun tinggi pun meh nutuke peyan niki lho, Mah. Kepingin mencari jodoh. Wis karep paling nggih insyaallah, cari Abdullah. Akhirnya diadakan sayembara, Pak, bahwa besok akan ada seorang lelaki ganteng akan melamar seorang gadis. Ya, cecer-cecer di omah itu, Pak. Anak-anak ibu terus. Barangkali si lelaki namanya Abdullah ini mampir ke situ. Dilihat. Ada satu rumah, ibu dan anaknya gak ono. Di dalam nangis. Perempuan ini merasa, apa ya aku pantas, mah? Ono ta lelaki yang mau ke aku orang ndak punya. Ono ta lelaki yang mau pada saya. Jadi gak pede gitu, nangis di dalam. Pada waktu Abdullah remaja ini bersama ibunya lewat rumah itu, kok kedengaran tangisan. Lalu mampir ke situ malah, Pak. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu keluar, dia justru Allah turunkan mahabbah dalam hatinya. Abdullah ini senang ke yang nangis tadi itu, yang tidak pede itu. Akhirnya nikahlah dengan Sayyidah Aminah namanya. Dengan Sayyidah Aminah ini. Sudah pede dulu. Oh, kalau dulu yang lain, Pak, pamer harta, pamer ini, pamer gelang, pamer macam-macam. Lah si Sayyidah Aminah ini tidak ada yang dipamerin. Cuma dia berhias akhlak yang mulia, berhias akhlak yang agung, berbudi pekerti, menjaga rasa malu dan sebagainya. Tidak mau pamer-pamer. Abdullah remaja ini justru milih dia. Justru milih wanita yang tidak pamer-pamer tadi itu, pamer kekayaan dan sebagainya. Tapi Abdullah ini malah memilih perempuan yang berhiaskan akhlak, menjaga rasa malu dan sebagainya. Rapi, Pak, sama Aminah. Manten anyar, Pak. Meteng oleh dapat 4 bulan, Abdullah wafat. Ya Allah, Aminah manten anyar, cantik, dalam kesendirian, Pak, berjuang sendiri. Sampai tadi tak ceritakan aras bergoncang, ya kan?
langit bersinar, malaikat gemuruh saling membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya tadi. Lahir istimewa tadi dari seorang ibunda namanya Aminah. Abdullah wafat. Makanya tidak saya ceritakan. Ngatain ya? Satu lagi boleh. Waktu Rasulullah disusui kepada tiga orang lain, itu kan berarti yang menyusui itu sedang menyusui juga, karena logikanya dia tidak akan bisa keluar air susu kalau dia sedang tidak menyusui juga. Sudah. Yang Suwaibah tidak keluar, cuma demi menenangkan saja. Tapi kalau Halimah karena juga punya anak kecil, pasti air susunya keluar. Paham ya? Kalau si Suwaibah menyusui tapi untuk menenangkan bayi tadi. Keluar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Tapi secara logika leka melahirkan biasanya tidak metu. Lah, yang metu itu adalah Halimatus Sa'diyah. Paham sampai di sini? Oke. Ya, udah. Sudah baru dimerdekakan, kemudian membantu persalinan Sayyidah Aminah. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Ditiru lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kacepot kulina merah mon bade selopon anyu ana sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.